Ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dikumpulkan kita bersamanya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang saleh bersama para nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang bab yang keempat dari syarah Risalati Fadlil Islam li al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, tentang babu qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini bab yang keempat, dan ayat ini sesungguhnya telah dibahas oleh beliau di bab yang kedua, bab ad-dukhul fil Islam, namun dijelaskan kembali secara rinci oleh beliau pada bab yang keempat ini. Alhamdulillah sudah kita jelaskan pagi kemarin tentang al-Islam, bahwa sesungguhnya dia adalah agama yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam fi kulli waqtin bihasabih, pada setiap masa dan waktu yang mana Allah utus mereka. Namun ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah dengan risalatul Islam, maka Islam adalah agama yang paling terakhir, agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama selain agama Islam. Maka inilah kita harus pahami lillah. Kita pahami bahwa sesungguhnya Islam itu adalah al-inqiyadu lillahi bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ibadatuhu hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Bahwa Islam itu adalah kita memberikan ketundukan kita hanya kepada Allah semata. Tidak kita mencampur adukkan. Islam itu adalah agama yang memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita membebaskan diri kita dari seluruh kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Wa ibadatuhu asba ma syuri'a fi kulli waqtin. Dan beribadah kepada Allah sesuai yang telah disyariatkan. Kita tidak boleh mencampur adukkan. Ini ada setelah khataman Al-Quran, nyanyian Yahudi. Ini mencampur adukkan. Yang mana yang Anda yakini, Islam atau Yahudi? Sekarang lagi disoroti ya. Ini salah satu pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, yang mana mencampur adukkan antara ibadahnya. Setelah khataman Al-Quran, nyanyian Yahudi. Waliyadzubillah. Anda Muslim atau Yahudi? Ini mencampur adukkan antara al-haq dan yang batil. Kalau memang Muslim, maka berikan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul Anda seorang Muslim yang baik, maka lakukan ketaatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mencampur adukkannya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, disinilah kerancuan di sebuah pendidikan. Coba diperhatikan. Pesantren-pesantren, lembaga-lembaga yang tidak menitik beratkan pada akidah yang sahihah. Perhatikan, maka akan ada dari alumni-alumninya yang akan kita lihat beberapa penyimpangan-penyimpangan. Maka itu ikhwah fillah rahimahullah, mari kita perhatikan, mari kita lihat lembaga-lembaga yang menitik beratkan kepada akidah yang sahihah, pemahaman yang benar, yang mendekatkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mengajak beramal dengan amalan yang benar sesuai amalan para as-salafus salih. Insya Allah, dengan izin Allah, ketika akidahnya kokoh, ketika keyakinannya benar, maka dia tidak akan mudah goyang, tidak akan mudah untuk menyimpang dalam berbagai macam akidah-akidah yang ada hari ini. Maka ikhwan fillah rahimakumullah,
Pagi ini kita melanjutkan pada halaman yang ke-45. Yang ke-45, Al-Muallif sahibul matan membawakan sebuah hadis dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah, bahwa amal-amal datang di hari kiamat. Amalan kita akan datang di hari kiamat. Fataji'us salatu fataqulu, maka salat akan datang dan berkata, ya Rabbi ana salah, wahai Rabbku, saya adalah ibadah salat. Fayaqul, maka Rabb akan mengatakan, innaki ala khair, sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan. Fataji'us sadaqah, kemudian sedekah pun datang. Ya, amalan sedekah kita akan datang. Fataqul, dan dia akan berkata, ya Rabbi anas sadaqah, wahai Rabbku, saya adalah sedekah. Fayaqul, maka Rabb akan berkata, innaki ala khair, maka sungguh engkau berada di atas kebaikan. Thumma yaji'us siyam, kemudian datang pula ibadah puasa yang kita kerjakan. Fayaqul, dia berkata, ya Rabbi anas siyam, wahai Rabbku, aku adalah puasa, ibadah puasa yang kita kerjakan. Fayaqulu innaka ala khair, maka Allah katakan, sungguh engkau berada di atas kebaikan. Thumma taji'ul a'malu ala dhalik, begitu juga ibadah-ibadah yang lain ikhwafillah akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, menyebutkan bahwa dia adalah ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, dan ibadah ini. Fayaqul, maka Allah akan katakan kepada setiap amal kebaikan itu, innaki ala khair, sungguh engkau berada di atas kebaikan. Thumma yaji'ul Islam, nah kemudian datanglah al-Islam, agama Islam. Fayaqul, Islam berkata, ya Rabbi antas salam wa anal Islam, wahai Rabbku, engkau adalah as-salam, yang maha selamat. Wa anal Islam, saya adalah al-Islam. Di agama yang kita anut hari ini Islam, yang kita yakini, ya nadinu biha, kita beragama di atas Islam ini. Islam itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dan dia akan memperkenalkan dirinya kepada Allah, dan kemudian Allah akan katakan, fayaqulu innaka ala khair, maka engkau berada di atas kebaikan. Bikal yauma akhudhu, denganmu aku hari ini memberikan hukuman, wa bika u'ti, dan denganmu hari ini aku berikan pemberian kepadamu. Masya Allah. Jadi Islam ketika datang memperkenalkan dirinya, Allah akan katakan, bikal yauma akhudh wa bika u'ti. Kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabi, Allah mengatakan dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, maka dia termasuk, ya, di akhirat kelak orang-orang yang merugi. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya, disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 85. Kemudian kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bab ini atau hadis ini. Dia berkata, haditsu Abu Hurairah wadihun, hadis Abu Hurairah itu sangat jelas. Pada bab apa? Bi annahu la yuhtasabu 'indallah yaumal qiyamati illa al-Islam, bahwa tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan diberikan oleh Allah balasan terhadap amal-amal kita itu melainkan, ya, al-Islam. Perhatikan, ya, kata Syekh Shalih Fauzan bahwa hadis yang dibawakan
oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini jelas sekali bahwa tidak akan dihisab Allah di hari kiamat kelak. Seluruh amal tidak akan dipandang Allah kecuali amalan yang datang dari seorang muslim. Perhatikan baik-baik. Ini adalah penekanan kita. Wa ma adahu minal adyani fa huwa batilun mardud. Bahwa seluruh amal-amal yang dilakukan oleh pengikut agama lain, ya, maka itu tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima Allah. Lagi-lagi ini sebuah keyakinan kita. Dari mana kita yakini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u ashabahu. Bahwa amal itu tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Berlelah-lelah dia mengeluarkan hartanya di jalan kebatilan. Ya, itu tidak akan dinilai oleh Allah. Mungkin dia beribadah dengan perasaan itu ibadah yang paling benar, tapi itu tidak dipandang Allah. Maka ikhwah fillah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ikhwah fillah, ini adalah penjelasan dari Syekh Fauzan. Lalu kemudian dia melanjutkan, falladzina matu qabla bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meninggal dari generasi manusia ini, meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad, sebelum diutusnya Rasulullah, bagaimana kondisi dan keadaan orang seperti ini? Wahum yatba'una anbiya'ahum fahum alal Islam. Kalau mereka meninggalnya dalam mengikuti ajaran Nabi mereka, maka insya Allah mereka mati dalam keadaan Islam. Jadi kalau umat manusia sebelum Muhammad diutus ya ke muka bumi ini menjadi seorang rasul, maka ketika mereka meninggal bagaimana hukumnya? Kalau mereka betul-betul dibawa di atas syariat Nabi mereka yang benar, yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi mereka, maka insya Allah fahum alal Islam. Lakin akan tetapi ba'da bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaysa al-islamu illa ma ja'a bih. Tetapi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Islam ya kecuali memang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebuah penekanan kita ikhwah fillah. Jangan sampai ada usaha untuk berpaling dari agama yang mulia ini. Dari keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat dengan kita, jangan sampai. Karena ketika kita meyakini ada selain Islam, itu batil, mardud, amal yang tertolak dan keyakinannya itu batil. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis setelah hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah ini adalah hadis yang kedua atau hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan wa fi sahih. Wa fi sahih di sini maksudnya adalah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini telah dibawakan pada pembahasan sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mengerjakan sebuah pekerjaan, sebuah amalan yang bukan atas perintah kami, kata Nabi, yang bukan atas panduan kami, maka amalan itu tertolak. Ini jelas ikhwah fillah. Seluruh amal yang dikerjakan bukan atas perintah syariat, bukan yang dilegalkan oleh agama, tidak dipandu oleh dalil, ibadah itu tidak dipandu oleh dalil, atau tidak dipandu dengan amalan-amalan as-salafus salih, maka jelas amalan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan wa kadzalika haditsu Aisyah. Begitu juga hadis Aisyah yang barusan kita bacakan.
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun fa innahu, kata Syekh Shalih Fauzan, sesungguhnya hadis ini yubayyinu, menjelaskan, annahu, bahwa sesungguhnya la dina illa ma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama kecuali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita meyakini Islam adalah agama satu-satu yang benar, salah? Tidak salah. Karena Allah yang mengatakan, karena Nabi yang mengatakan demikian. Maka kokohkan akidah kita, kokohkan keyakinan kita, benarkan amalan kita. Cara membenarkan amalan kita bagaimana? Dengan belajar agama. Tafaqquh dalam urusan agama kita. Bukan hanya kita cerdas dalam urusan dunia, mencari harta, tapi kita jahil dalam urusan akhirat kita. Maka agar kita menjadi orang-orang muslim yang baik, maka pelajarilah agama ini, jangan sampai salah di dalam beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling menakutkan bagi seorang mukmin di hari kiamat kelak ketika amalan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kira dia dah berada di atas kebaikan, di atas syariat yang benar, tapi ternyata itu adalah hanya anggapan belaka yang itu kemudian tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah, hadis yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, fa innahu yubayyin, menjelaskan, annahu la dina illa ma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa anna, ya, man amila amalan, dan sesungguhnya siapa yang melakukan sebuah amal mukhalifan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang beramal, beribadah, melakukan ketaatan yang menyelisihi amal Nabi, yang menyelisihi syariat Nabi, yang menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw lam ya'ti bihin nabi, atau dia mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardud, maka amal itu tertolak. Jadi ikhwafillah, pahami ini dalam konsep beragama, bahwa ketika kita melakukan sebuah amal dan itu tidak dilakukan oleh Nabi, jelas amal itu akan tertolak. Jadi yang kita usahakan adalah berusaha di dalam setiap amal itu selalu berusaha mencari dalilnya, yang kita lakukan sesuai syariat. Ini asas agama kita, ini pondasi agama kita. Siapapun di antara kita hari ini yang berusaha beramal, maka lakukan sesuai syariat, tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan keinginan semata, atau hanya mengikut orang banyak melakukan, atau ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kalau memang amalan sebelum kita itu berdasarkan dalil, lakukan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang sahih, kita kerjakan. Jadi jadikan pondasi dalam beragama itu adalah semangat beragama itu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Falladhi ya'malu 'alal yahudiyyati, yang beramal dengan amalan orang Yahudi, au ya'malu 'alan nasraniyati, atau beramal di atas agama Nasrani, au yuhditsu asya'a, atau dia mengada-ngada, atau dia melakukan sesuatu yang baru, wa bid'an min 'indih, atau melakukan hal bid'ah dari dirinya, gitu ya. Orang-orang yang mengada-ngadakan dalam urusan agama atau melakukan sesuatu perkara baru yang itu datang dari dirinya, wa ya'malu biha ala annaha qurbatun wa ta'atun, dia melakukan, ya, bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah amal saleh, ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah,
Duna dalilin. Perhatikan, duna dalilin, tanpa ada dalil. Min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan amalan tanpa dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Fahuwa mardudun ala sahibihi. Kainan man kana. Maka amalan itu tertolak ya dari Allah, siapapun dia. Tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala. Yahudiyan au Nasraniyan au mubtadi'an musliman. Amal itu akan tertolak jika dilakukan oleh seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Muslim yang sukar melakukan perkara bid'ah. Tidak akan dipandang itu, Pak Yogi ya. Jadi kita mengulang-ulang pembahasan ini. Inilah salah satu bentuk keseriusan kita di dalam beragama. Karena ini akan fatal akibat. Ya, mengingatkan orang tentang bid'ah agar tidak melakukan, mengingatkan orang tentang kesyirikan agar tidak jatuh kepada kesyirikan, mengingatkan orang agar beribadah sesuai dengan syariat. Itu perkara penting dalam urusan agama. Karena ketika ini tidak disinggung, ketika ini tidak disampaikan, maka bisa jadi memang pemahaman ya yang diinginkan yang menurut mereka benar, tapi bisa jadi aplikasinya berbeda dari apa yang diinginkan oleh syariat, oleh agama kita. Ikhwafillah, maka ketika kita menjalankan agama ini, berusahalah kita untuk berpandu kepada agama yang benar dengan dalil Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh as-salafil ummah. Ya. Jangan dianggap orang yang ketika mengingatkan tentang surga, tentang neraka, atau mengingatkan tentang akidah yang sahih di atas pemahaman as-salafil ummah, atau mengingatkan tentang menjauhkan perkara bid'ah, Anda telah memegang kunci surga. Ini adalah syubhat yang batil. Ini adalah fitnah. Ya. Ikhwafillah, kita berusaha untuk menjalankan agama ini sesuai dengan panduan yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika kita membahas bab-bab seperti ini, diingatkan tentang perkara bid'ah agar dijauhi, ya semuanya adalah salah. Semuanya adalah salah. Yang semua salah itu ya sesuatu yang bukan dari agama, kita anggap agama itu salah, siapapun dia, tanpa terkecuali ya yang melakukan, maka dia akan tertolak amalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan fal islamu faqat ya huwa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam saja yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya terdapat di dalam, termaktub dalam kitab mereka, di dalam Taurat dan Injil, yang sifatnya ya'muruhum bil ma'rufi, yang memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan Nabi yang mencegah dari kemungkaran, wa yahillu 'alahumut thayyibat, Allah halalkan ya, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, diharamkan hal-hal yang khabith, wa yadha'u 'anhum wa israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, membebaskan belenggu-belenggu dan beban atas mereka. Falladzina amanu bihi, yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nur, dan mengikuti an-nur Al-Quran alladzi unzila ma'ah, mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti cahaya. Jadi Al-Quran itu cahaya yang Allah turunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun. Ini syarat kemenangan, syarat keberuntungan. Yang pertama, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan syariatnya, wa nasaruhu, dan menolongnya, membelanya, ya, memberikan
Pertolongan kepada Rasul artinya kita membelanya SAW. Ya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya Al-Qur'an yang diturunkan. Ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita ingin beruntung, imani Rasulullah, muliakan Nabi, kemudian berikan tolong syariatnya dengan cara mengamalkannya dan membelanya dari orang-orang yang zalim, kemudian mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan sebagai panduan, dan kemudian itulah orang-orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan fadalla ala anna alladhina la yatba'una Muhammadan, orang-orang, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuflihun abadan, maka tidak akan beruntung sama sekali. Wa annahum khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jelas ya? Saya ulangi, fadalla ala annal ladzina la yatba'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuflihun, mereka tidak akan pernah beruntung abadan sama sekali. Wa annahum khasirun, dan mereka orang-orang yang merugi. Kalau kita ingin beruntung, maka ikutilah Muhammad SAW dengan mengimaninya, dengan menolong agamanya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan Allah kepadanya. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan, termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab yang keempat di dalam kitab Syarah Fadlu Risalatil Islam, dan intinya di sini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima agama selain Islam. Maka mari kita berada di atas jalan yang benar ini, kokohkan keyakinan kita dan benarkan akidah kita, serta perhatikan amalan-amalan kita. Karena nanti muslim tapi mubtadi', muslim tapi selalu melakukan hal yang bid'ah, itu juga tidak akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kekuatan, ya, kemudahan, taufiknya untuk bisa menjalankan syariat ini dengan baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dalam keadaan muslim yang benar-benar menjalankan perintah sesuai dengan syariatnya, berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keempat ini bisa kita pahami dengan benar, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, bahwa kita beramal hanya sesuai dengan syariat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.